Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan oksidasi. Pertama, yang akan kita bahas di sini adalah aturan mengenai penentuan bilangan oksidasi. Kalian sambil nyatet ya, nyatet sendiri biar kalian nanti ingat. Soalnya habis ini, setelah aturan ini, nanti kita akan langsung nyoba menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi atau bilox dari suatu unsur bebas adalah 0. Jadi ketika kita punya Na, Al, Mg, semuanya yang ada di SPU itu dalam bentuk bebasnya, maka bilangan oksidasinya 0. H2, P4, O2, Cl2, Br2, F2, dan lain sebagainya. Oke ya. Unsur bebas 0. Yang nomor 2, bilangan oksidasi ion unsur itu sama dengan muatan ionnya. Misal, Na+, ya, kita kan udah biasa sama Na+, kalian pasti udah biasa. Na+, bilangan oksidasinya adalah plus 1. Lalu Al3+, maka bilangan oksidasinya adalah plus 3. Cl-, min. Di sini tidak ada angkanya, tapi ini menunjukkan adalah angka 1. Maka bilangan oksidasi dari Cl- adalah -1. Kalian bisa mengamati ya, misalkan ada ion Al3+, maka bilangan oksidasinya adalah plus 3. 3 plus menjadi plus 3. Tanda plusnya berubah. Oke. Lalu yang nomor 3, bilox atau bilangan oksidasi logam dari golongan 1A adalah plus 1 dalam senyawanya ya. Misalkan kalau kita punya KCl, berarti K bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kita punya NaCl, maka Na bilangan oksidasinya adalah plus 1. Golongan 1A plus 1. Lalu bilangan oksidasi logam golongan 2A dalam senyawanya adalah plus 2. Misalnya ada BaOH2, maka Ba bilangan oksidasinya adalah plus 2. MgCl2 bilangan oksidasi Mg adalah plus 2. Mengapa? Karena mereka adalah golongan 2A. Oke ya, 2A adalah plus 2. Kita bahas 4 aturan ini dulu. Unsur bebas, ion unsur, logam golongan 1A dan 2A. Kita coba di dalam soal yang nomor 1, tentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur berikut. Ini gampang banget. Yang nomor 1 ada H2. Apa itu H2? Apakah dia unsur, senyawa, atau ion? Ya, H2 adalah unsur bebas. Dia tidak bersenyawa dengan unsur lain, dia bukan senyawa, dia adalah unsur. Bilangan oksidasi dari unsur? Iya. Bilangan oksidasinya adalah 0. Hati-hati ya, jika yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi, maka yang disebutkan adalah atomnya, bukan senyawanya, bukan molekulnya. Jadi ketika kita memiliki H2, maka bilangan oksidasi yang diminta adalah bilangan oksida dari hidrogen. Bukan bilangan oksidasi dari H2, tetapi bilangan oksidasi dari H, yaitu 0. Yang B, kita punya Na+. Seperti yang disebutkan tadi, ini aturan yang nomor 2 ya, mengenai ion unsur. Kita punya Na+, maka bilangan oksidasi dari siapa? Bilangan oksidasi dari Na. Bilangan oksidasinya plus 1. Mengapa? Karena Na memiliki muatan 1+, ya. Lalu yang C, Al. Apa itu Al? Ya, Al itu logam. Lalu, apakah dia bersenyawa? Tidak, Al tidak bersenyawa, sehingga Al atau aluminium dia adalah unsur bebas. Maka bilangan oksidasi Al adalah 0. Yang D, kita punya Al3+. Apa itu Al3+? Al3+ adalah ion unsur. Muatannya berapa?
3+, maka bilangan oksidasinya plus 3. Bisa ya bedakan? Di sini kita punya Al dalam bentuk unsur bebas. Bilangan oksidasi Al adalah 0 dan kita punya ion Al3+, maka bilangan oksidasi dari Al adalah plus 3. Lalu Cl-. Cl- itu adalah ion unsur, muatannya -1. Maka bilangan oksidasinya adalah -1. Yang F, kita punya Cl2. Cl2 adalah unsur bebas, maka bilangan oksidasi yang diminta adalah Cl, yaitu 0. Mengapa? Karena Cl2 adalah unsur bebas. Nah, lalu kita punya NaCl. Apa itu NaCl? NaCl adalah garam, ya benar, garam. Nah, yang ditanyakan di sini adalah Na. Na adalah golongan 1A. Karena Na adalah golongan 1A, maka bilangan oksidasinya adalah +1. Sedangkan Cl-nya -1. Kok bisa Cl -1? Nanti kita bahas. Yang H, kita punya CaCl2. Masih ingat Ca golongan berapa? Ya, golongan 2A. Karena dia golongan 2A, maka Ca memiliki bilangan oksidasi +2. Sedangkan Cl-nya -1 ya. Lalu untuk MgO, Mg magnesium golongan 2A, maka Mg memiliki bilangan oksidasi +2. Karena Mg +2, maka O bilangan oksidasinya adalah -2. Nanti ya, kita lanjut dulu. Sekarang KBr. K, kalium. Kalium adalah unsur 1A. Maka bilangan oksidasi dari kalium adalah +1. Untuk Br, bilangan oksidasinya -1. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dengan aturan penentuan bilangan oksidasi. Aturan selanjutnya adalah jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa totalnya. Jumlah ya, berarti totalnya adalah 0. Maksudnya gimana? Yang pertama adalah NaCl. Jumlah bilangan oksidasi Na dan Cl adalah 0. Jumlah ya, berarti bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi Cl harus sama dengan 0. Kita tahu bahwa bilangan oksidasi Na adalah +1. Maka +1 ditambah berapa? Hasilnya harus 0. Ya, dia harus ditambah dengan -1. Yang kedua, HBr. Bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi Br harus sama dengan 0. Nah, ini kita tahu bahwa H itu memiliki bilangan oksidasi +1, golongan 1A ya. Sedangkan Br golongan 7A. Golongan 7A itu memiliki bilangan oksidasi -1. Sehingga ketika dijumlahkan, +1 -1 sama dengan 0. Pokoknya semuanya harus 0 karena ini adalah senyawa netral. NaCl sama HBr nggak punya muatan kan? Berarti netral, maka bilangan oksidasi totalnya harus 0. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya 2 atom H dan 1 atom O. Sehingga yang kita jumlahkan adalah 2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi O. Di sini dimisalkan jika kita belum mengetahui bilangan oksidasi O. Di sini 2 dikali bilangan oksidasi H, yaitu +1, ini kurang plus ya. Terus ditambah bilangan oksidasi O, masih belum diketahui, itu harus sama dengan 0. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 ditambah bilangan oksidasi O sama dengan 0. Maka, bilangan oksidasi dari oksigen adalah -2. Bisa ya, dari sini sampai sini. Selanjutnya, kita punya H2S. Ada 2 atom H dan 1 atom S. Maka, jumlahnya adalah 2 kali bilangan oksidasi H ditambah dengan bilangan oksidasi S harus sama dengan 0.
2 dikali plus 1, terus ditambah dengan bilog S, harus sama dengan 0. 2 plus bilog S sama dengan 0, maka bilangan oksidasi sulfur atau S adalah minus 2. Oke ya, kalian harus benar-benar paham pada tahap ini. Jika belum paham, kalian replay lagi. Karena nanti ke belakang, soalnya akan lebih sulit dari yang ada di contoh ini. Aturan selanjutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion itu sama dengan muatan ionnya. Maksudnya gimana? Jika saya punya SO4 2-, ion sulfat SO4 2-, maka jumlah bilangan oksidasinya, yaitu S dan oksigen di sini, itu harus sama dengan -2. -2 berasal dari mana? Ini, SO4 2-, ion sulfat memiliki muatan 2-, maka jumlah bilangan oksidasi dari semua atom-atom penyusunnya harus -2. Kita punya 1 atom S dan 4 atom oksigen. Dijumlahkan bilangan oksidasinya harus sama dengan -2 ya. Bilog S ditambah 4 kali -2. -2 adalah bilog dari oksigen, itu harus sama dengan -2. Hasilnya adalah bilog S plus -8, ini adalah totalnya, ini harus sama dengan -2. Sehingga bilangan oksidasi dari sulfur adalah plus 6. Kita coba di soal selanjutnya. Saya punya ion ClO2-. Muatannya berapa? Muatannya -1. Sehingga total bilangan oksidasi dari Cl sama O di sini harus -1. Kita punya 1 atom Cl dan 2 atom oksigen, maka bilangan oksidasinya total harus -1 ya. Kita agak cepat, ini bilog Cl ditambah 2 dikali -2 di sini adalah bilog dari oksigen, sama dengan -1. Totalnya bilog dari Cl adalah plus 3. Aturan selanjutnya, ini gampang banget. Kalau tadi yang di depan kita udah bahas bilangan oksidasi dari golongan 1A dan 2A. Sekarang kita punya golongan 3A. Golongan